Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tiara Ramadhani dengan nomor induk mahasiswa 1948201110153, mahasiswa program studi S1 Farmasi, Fakultas Farmasi Universitas Muhammadiyah Banjarmasin. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi fitokimia tentang screening fitokimia menggunakan metode maserasi. Yang pertama adalah tahapan persiapan bahan sampel. Tahapan persiapan bahan sampel meliputi pengambilan sampel, pencucian, sortasi basah, perajangan, pengeringan, sortasi kering, serta penyimpanan. Pengambilan sampel meliputi kulit batang, kayu, daun, bunga, pucuk, akar, rimpang, buah, biji, batang, dan bulbus. Selanjutnya adalah tahap pencucian. Pencucian dilakukan untuk menghilangkan tanah dan pengotoran lainnya yang melekat pada bahan simplisia. Pencucian dilakukan dengan menggunakan air bersih dari mata air atau air sumur maupun air dari PDAM. Cara sortasi dan pencucian sangat mempengaruhi jenis dan jumlah mikroba awal simplisia. Misalnya, jika air yang digunakan untuk pencucian kotor, maka jumlah mikroba pada permukaan bahan simplisia dapat bertambah dan air yang terdapat pada permukaan bahan tersebut dapat mempercepat pertumbuhan mikroba. Bakteri umum yang terdapat dalam air adalah Pseudomonas, Proteus, Micrococcus, Bacillus, Streptococcus, Enterbacter, dan Escherichia. Pada simplisia akar, batang, buah dapat dilakukan pengupasan kulit luarnya untuk mengurangi jumlah mikroba awal, karena sebagian besar jumlah mikroba biasanya terdapat pada permukaan bahan simplisia. Bahan yang telah dikupas tersebut tidak memerlukan pencucian apabila pengupasan dilakukan dengan cara yang tepat dan bersih. Setelah pencucian, dilakukan sortasi basah. Sortasi basah dilakukan untuk memisahkan kotoran-kotoran atau bahan-bahan asing lainnya dari bahan simplisia. Misalnya pada simplisia yang dibuat dari akar suatu tanaman obat, bahan asing seperti tanah, kerikil, rumput, batang, daun, atau akar yang telah rusak, serta pengotoran lainnya yang harus dibuang. Tanah mengandung bermacam-macam mikroba dalam jumlah yang tinggi. Oleh karena itu, pembersihan simplisia dari tanah yang terikut dapat mengurangi jumlah mikroba awal. Selanjutnya ada proses perajangan. Beberapa jenis simplisia perlu mengalami proses perajangan. Perajangan pada bahan simplisia dilakukan untuk mempermudah proses pengeringan, pengepakan, dan penggilingan. Tanaman yang baru diambil jangan langsung dirajang, tetapi dijemur dalam keadaan utuh selama 1 hari. Perajangan dapat dilakukan dengan pisau, atau dengan alat mesin perajang khusus. Semakin tipis bahan yang dikeringkan, semakin cepat pengupasan air, sehingga mempercepat waktu pengeringan. Akan tetapi, irisan yang terlalu tipis juga dapat menyebabkan berkurangnya atau hilangnya zat berkhasiat yang mudah menguap, sehingga mempengaruhi komposisi, bau, dan rasa yang diinginkan. Selanjutnya dilakukan proses pengeringan. Tujuan pengeringan adalah untuk mendapatkan simplisia yang tidak mudah rusak, sehingga dapat disimpan dalam waktu yang lebih lama. Dengan mengurangi kadar air dan menghentikan reaksi enzimatik akan mencegah penurunan mutu atau perusakan simplisia. Pengeringan simplisia dilakukan dengan cara pengeringan alamiah dan pengeringan buatan. Selanjutnya adalah sortasi kering. Sortasi setelah pengeringan sebenarnya merupakan tahapan akhir dari pembuatan simplisia. Tujuan sortasi adalah untuk memisahkan benda-benda asing seperti bagian tanaman yang tidak diinginkan dan pengotoran-pengotoran lain yang masih ada dan tertinggal pada simplisia kering. Yang terakhir adalah tahap penyimpanan. Simplisia dapat rusak, mundur, atau berubah mutunya karena berbagai faktor dalam maupun luar. Di antaranya adalah faktor cahaya,
oksigen udara, reaksi kimia, dehidrasi, penyerapan air, pengotor, maupun serangga. Penyimpanan Simplicia kering biasanya dilakukan pada suhu kamar 15-30 derajat Celcius, tetapi dapat pula dilakukan di tempat sejuk 5-15 derajat Celcius atau di tempat dingin 0-5 derajat Celcius, tergantung dari sifat dan ketahanan Simplicia tersebut. Tahapan selanjutnya yaitu pemeriksaan mutu Simplicia menggunakan parameter non-spesifik. Aspek parameter non-spesifik difokuskan pada aspek kimiawi, fisik, dan mikrobiologi, yaitu yang berperan dalam keamanan konsumen secara langsung. Parameter non-spesifik bertanggung jawab atas kualitas dan keamanan suatu bahan. Adapun parameter non-spesifik diantaranya yaitu susut pengeringan, bobot jenis, kadar abu, kadar air, sisa pelarut organik, cemaran mikroba, maupun cemaran logam berat. Selanjutnya ada persiapan sampel sesuai jurnal. Di sini saya memakai jurnal yang menggunakan sampel bunga mawar untuk membuat minyak atsiri. Pengambilan minyak mawar dengan metode maserasi dilakukan dengan prosedur memisahkan bunga mawar segar dari tangkai dan kelopaknya, lalu diambil mahkotanya. Mahkota mawar kemudian dipotong kecil-kecil dan direndam ke dalam pelarut dengan perbandingan 1:3. 1 untuk berat mahkota mawar dan 3 untuk volume pelarut yang digunakan. Selanjutnya kita masuk ke materi ekstraksi. Yang pertama ada pengertian penyarian. Menurut Wilson et al. 2000, ekstraksi adalah proses pemisahan suatu zat dari campurannya dengan menggunakan pelarut. Pelarut yang digunakan harus dapat mengekstrak substansi yang diinginkan tanpa melarutkan material lainnya. Secara garis besar, proses pemisahan secara ekstraksi terdiri dari 3 langkah dasar yaitu penambahan jumlah massa pelarut untuk dikontakkan dengan sampel, biasanya melalui proses difusi. Zat terlarut akan terpisah dari sampel dan larut oleh pelarut membentuk fase ekstrak dan pemisahan fase ekstrak dengan sampel. Yang kedua, ada prinsip metode ekstraksi. Menurut Voigt 1994, prinsip dasar ekstraksi adalah melarutkan senyawa polar dalam pelarut polar dan senyawa nonpolar dalam pelarut nonpolar. Serbuk Simplicia diekstraksi berturut-turut dengan pelarut berbeda polaritasnya. Proses ekstraksi merupakan penarikan zat pokok yang diinginkan dari bahan mentah obat dengan menggunakan pelarut yang dipilih dengan zat yang diinginkan larut. Kita masuk ke kriteria pemilihan pelarut. Menurut Perry 1984, berbagai syarat pelarut yang digunakan dalam proses ekstraksi yaitu memiliki daya larut yang selektivitas terhadap solut yang tinggi. Pelarut harus dapat melarutkan komponen yang diinginkan sebanyak mungkin dan sesedikit mungkin melarutkan bahan pengotor. Bersifat inert terhadap bahan baku sehingga tidak bereaksi dengan komponen yang akan diekstrak. Reaktivitas. Pelarut tidak menyebabkan perubahan secara kimia pada komponen bahan ekstraksi. Tidak menyebabkan terbentuknya emulsi, tidak korosif, tidak beracun, tidak mudah terbakar, stabil secara kimia dan ternal, tidak berbahaya bagi lingkungan, memiliki viskositas yang rendah sehingga mudah untuk dialirkan, murah dan mudah didapat serta tersedia dalam jumlah yang besar, memiliki titik didih yang cukup rendah agar mudah diuapkan serta memiliki tegangan permukaan yang cukup rendah. Adapun kelebihan dan kekurangan ekstraksi maserasi. Kelebihan dari ekstraksi dengan metode maserasi adalah unit atau alat yang dipakai sederhana, hanya dibutuhkan bejana perendam, biaya operasionalnya relatif rendah dan proses relatif hemat, penyari, dan tanpa pemanasan. Kekurangan dari metode ini yaitu membutuhkan waktu yang lebih lama dari reflux dan sokletasi, serta ekstrak air yang dihasilkan pada metode maserasi akan cepat rusak dan bau.
Selanjutnya kita masuk ke dalam materi ekstraksi cair-cair. Yang pertama ada pengertian ekstraksi cair-cair. Menurut Konversi Volume 2 nomor 1 April 2013, ekstraksi cair-cair atau yang dikenal dengan ekstraksi solvent merupakan proses pemisahan fase cair yang memanfaatkan perbedaan kelarutan zat terlarut yang akan dipisahkan antara larutan asal dan pelarut pengekstrak atau solvent. Selanjutnya ada prinsip ekstraksi cair-cair. Prinsip dasar ekstraksi cair-cair ini melibatkan pengontakan suatu larutan dengan pelarut lain yang tidak saling melarutkan, dengan pelarut asal yang mempunyai densitas yang berbeda sehingga akan terbentuk dua fase beberapa saat setelah penambahan solvent. Selanjutnya kita masuk ke screening fitokimia. Tahapan screening fitokimia meliputi reaksi identifikasi golongan tanin, yaitu reaksi identifikasi terhadap katekol sampel dibasahi dengan larutan FeCl3 1N. Jika mengandung katekol akan menghasilkan warna hijau. Yang kedua adalah reaksi identifikasi golongan dioksiantrakinon, yaitu sedikit ekstrak dimasukkan ke dalam tabung reaksi, lalu ditetesi dengan KOH 10P bobot per volume dalam etanol 95% P. Jika mengandung dioksiantrakinon, akan menghasilkan warna merah. Yang ketiga ada reaksi identifikasi golongan alkaloid. Ekstrak metanol dimasukkan ke dalam masing-masing tabung reaksi, kemudian ditetesi HCl 0,5N dan pereaksi Mayer. Jika mengandung alkaloid, maka akan menghasilkan endapan kuning. Yang kedua, HCl 0,5N dan pereaksi Bouchardat. Jika mengandung alkaloid, akan menghasilkan endapan coklat. Dan yang ketiga, HCl 0,5N dan pereaksi Dragendorf. Jika mengandung alkaloid, akan menghasilkan endapan warna jingga. Selanjutnya ada reaksi identifikasi golongan steroid. Ekstrak dihaluskan dengan etanol, kemudian dididihkan selama 15 menit lalu disaring. Filtrat diuapkan sampai kering. Ekstrak kering ditambahkan eter setelah terlebih dahulu disuspensikan dengan sedikit air. Bagian yang larut dalam eter dipisahkan. Lapisan eter kemudian ditetesi dengan pereaksi Lieberman-Bouchard. Jika mengandung steroid, akan menghasilkan warna merah jambu. Selanjutnya ada reaksi identifikasi golongan saponin. Serbuk dimasukkan ke dalam tabung reaksi, ditambahkan 10 ml air panas, didinginkan kemudian dikocok kuat-kuat selama 10 detik. Terbentuk buih, lalu ditambahkan 1 tetes asam klorida sebanyak 2N. Buih tidak hilang. Yang terakhir ada reaksi golongan flavonoid. Ekstrak ditambahkan dengan FeCl3 dan HCl pekat. Jika terjadi warna merah menunjukkan adanya flavonoid. Selanjutnya kita masuk ke dalam kromatografi lapis tipis atau biasa disebut KLT. Kromatografi lapis tipis adalah metode kromatografi paling sederhana yang banyak digunakan. Peralatan dan bahan yang dibutuhkan untuk melaksanakan pemisahan dan analisis sampel dengan metode KLT cukup sederhana, yaitu sebuah bejana tertutup atau chamber yang berisi pelarut dengan lempeng KLT. Selanjutnya ada prinsip kerja KLT. Prinsip dari KLT yaitu memisahkan sampel berdasarkan perbedaan kepolaran antara sampel dengan pelarut yang digunakan. Larutan atau campuran larutan yang digunakan dinamakan eluen. Semakin dekat kepolaran antara sampel dengan eluen, maka akan semakin terbawa oleh fase gerak tersebut. Selanjutnya kita masuk ke dalam tahapan-tahapan KLT. Yang pertama ada preparasi sampel. Sebelum melakukan preparasi sampel, terlebih dahulu ditentukan jenis sampel dan sifat fisika kimia analit yang akan dianalisis. Jenis sampel terbagi menjadi sampel larutan jernih, sampel larutan keruh, sampel semi solid atau setengah padat, dan sampel padat. Yang kedua ada penanganan lempeng KLT.
Sebelum menggunakan lempeng KLT, pastikan dulu jenis lempeng yang digunakan sehingga tidak terjadi kesalahan penanganan lempeng. Lempeng KLT bersifat rapuh dan harus ditangani dengan benar mulai dari pembukaan kemasan sampai ke tahap dokumentasi. Pendukung sorben yang paling umum digunakan pada lempeng KLT adalah aluminium foil, film plastik, dan piring kaca. Tahap-tahap dalam penanganan lempeng KLT adalah pemotongan lempeng, pencucian lempeng atau pre-washing, aktivasi lempeng, pengkondisian lempeng atau conditioning, dan impregnasi lempeng. Yang ketiga ada penanganan eluen. Pemilihan eluen merupakan faktor yang paling berpengaruh pada sistem KLT. Eluen dapat terdiri dari satu pelarut atau campuran 2-6 pelarut. Campuran pelarut harus saling campur dan tidak ada tanda-tanda kekeruhan. Fungsi eluen dalam KLT adalah untuk melarutkan campuran zat, untuk mengangkat atau membawa komponen yang akan dipisahkan melewati sorben fase diam sehingga noda memiliki RF dan rentang yang dipersyaratkan. Dan yang ketiga adalah untuk memberikan selektivitas yang memadai untuk campuran senyawa yang akan dipisahkan. Yang keempat yaitu penanganan chamber. Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam penanganan chamber adalah kondisi chamber dan jenis chamber. Chamber harus dipastikan dalam kondisi bersih dan kering. Adanya kotoran dan air dalam chamber akan mengganggu kromatogram yang dihasilkan dan mempengaruhi reproduksibilitas pemisahan KLT. Beberapa jenis chamber yaitu chamber N, chamber twin trough, chamber sandwich and chamber horizontal, dan chamber pengembangan otomatis. Yang kelima ada elusi atau pengembangan KLT. Elusi atau pengembangan KLT dipengaruhi oleh chamber yang digunakan dari kejenuhan dalam chamber. Metode pengembangan yang dipilih tergantung tujuan analisis yang ingin dicapai dan ketersediaan alat di laboratorium. Elusi terbagi menjadi dua yaitu pengembangan 1 dimensi dan 2 dimensi. Yang keenam ada aplikasi sampel. Pemisahan pada kromatogram lapis tipis yang optimal akan diperoleh hanya jika menotolkan sampel dengan ukuran bercak sekecil dan sesempit mungkin. Sebagaimana dalam produser kromatografi yang lain, jika sampel yang digunakan terlalu banyak, maka akan menurunkan resolusi. Aplikasi sampel pada sorben lempeng KLT dapat dilakukan dengan manual dengan peralatan sederhana dan dapat juga dengan peralatan otomatis. Beberapa jenis aplikasi sampel yaitu aplikasi manual, aplikasi sampel semi-otomatis, aplikasi sampel otomatis, dan aplikasi volume sampel besar atau large sample. Yang terakhir ada evaluasi noda. Evaluasi lempeng KLT dapat dilakukan secara langsung maupun dengan instrumen. Untuk noda yang berwarna, evaluasi noda dapat dilakukan dengan visualisasi langsung pada lempeng KLT dengan menggunakan cahaya matahari atau dapat dibantu dengan penggunaan lampu UV yang memberikan pencahayaan pada panjang gelombang tertentu. Selanjutnya ada tahapan perhitungan RF dalam KLT. Jarak antara jalannya pelarut bersifat relatif. Oleh karena itu, diperlukan suatu perhitungan tertentu untuk memastikan spot yang terbentuk memiliki jarak yang sama walaupun ukuran jarak platnya berbeda. Nilai perhitungan tersebut adalah nilai RF. Nilai ini digunakan sebagai nilai perbandingan relatif antara sampel. Nilai RF juga menyatakan derajat retensi suatu komponen dalam fase diam, sehingga nilai RF sering juga disebut dengan faktor retensi. Nilai RF dapat dihitung dengan rumus RF sama dengan jarak yang ditempuh substansi dibagi dengan jarak yang ditempuh oleh pelarut. Semakin besar nilai RF dari sampel, maka semakin besar pula jarak bergeraknya senyawa tersebut pada plat kromatografi lapis tipis. Saat membandingkan dua sampel yang berbeda di bawah kondisi kromatografi yang sama,
Nilai Rf akan besar bila senyawa tersebut kurang polar dan berinteraksi dengan adsorben polar dan plat kromatografi lapis tipis. Nilai Rf dapat dijadikan bukti dalam mengidentifikasi senyawa. Bila identifikasi nilai Rf memiliki nilai yang sama, maka senyawa tersebut dapat dikatakan memiliki karakteristik yang sama atau mirip. Sedangkan bila nilai Rf-nya berbeda, senyawa tersebut dapat dikatakan merupakan senyawa yang berbeda. Selanjutnya ada kristalisasi dan rektalisasi. Kristalisasi adalah suatu metode yang dilakukan dalam pemisahan zat padat yang berbeda dari sebuah komponen lain sebagai penyusun campuran, di mana zat padat itu sudah mulai memasuki keadaan lewat jenuh yang lalu akan membentuk kristal. Selanjutnya ada tahapan-tahapan kristalisasi. Proses kristalisasi terdiri dari dua tahap utama. Yang pertama adalah nukleasi dan yang kedua adalah pertumbuhan kristal. Nukleasi adalah langkah pertama di mana molekul padat yang terdispersi dalam larutan akan bergabung dan membentuk ikatan. Agregat padatan ini membentuk biji kristal berukuran nanometer atau sangat kecil, tetapi bibit kaca belum stabil. Anda membutuhkan ukuran tertentu agar biji kristal stabil. Pertumbuhan kristal adalah proses nukleasi lanjutan, di mana kristal nuklei atau biji yang telah mencapai ukuran tertentu akan bergabung dengan atom lain untuk membentuk struktur kristal yang sama, sehingga ukuran kristal akan meningkat. Munculnya pertumbuhan kristal hanya dapat terjadi karena sistem terlalu jenuh, sehingga ukuran kristal akan meningkat terus-menerus sehingga sistem tidak lagi dalam keadaan yang sangat jenuh. Yang terakhir adalah identifikasi senyawa. Kita akan masuk ke dalam tahapan identifikasi senyawa. Yang pertama ada persiapan sampel. Persiapan sampel dilakukan dengan cara mempersiapkan bunga mawar segar, lalu pisahkan bunga dari tangkai dan kelopaknya. Pilih bagian mahkota bunga mawar. Yang kedua ada pemotongan sampel. Mahkota bunga mawar dipotong kecil-kecil dengan menggunakan pisau. Proses pengecilan ukuran bertujuan agar kelenjar minyak pada bunga dapat terbuka sebanyak mungkin sehingga laju penguapan minyak atsiri pada proses ekstraksi bahan menjadi cepat. Munaro 2009. Yang ketiga ada perendaman sampel. Setelah memotong sampel, selanjutnya dilakukan proses perendaman menggunakan pelarut dengan perbandingan 1:3, 1 untuk sampel dan 3 untuk pelarut. Yang keempat ada proses maserasi dan penyimpanan. Proses maserasi dilakukan di dalam tempat yang tertutup dan gelap dengan tujuan terhindar dari cahaya atau penerangan, agar proses dapat berlangsung secara efektif dengan dilakukan pengadukan selama 1 menit, setelah itu didiamkan selama 12 jam. Setelah 12 jam, proses maserasi dihentikan, diperoleh ekstrak bunga mawar, kemudian dilanjutkan dengan penyaringan. Proses penyaringan dilakukan untuk memisahkan antara ampas bunga dan filtrat bunga. Pada penelitian dengan pelarut etanol ini, filtrat yang didapat berwarna merah tua. Hal ini karena sifat dari etanol yang dapat melarutkan pigmen mawar merah, yaitu zat warna antosianin. Yang terakhir adalah proses evaporasi. Proses evaporasi yaitu dengan mengevaporasi filtrat bunga menggunakan alat rotary vacuum evaporator yang bertujuan memisahkan minyak mawar dari pelarut etanol. Filtrat yang mengandung minyak bunga mawar ini kemudian dievaporasi pada suhu kurang lebih 60 derajat Celcius. Selanjutnya ada prinsip kerja identifikasi. Prinsip kerja maserasi adalah dengan melakukan pengadukan selama 1 menit secara manual pada suhu ruang dan tanpa terkena cahaya atau di tempat tertutup dan gelap, dan didiamkan selama 12 jam. Kemudian ekstrak mawar dipisahkan dengan cara penyaringan dan pemerasan sehingga diperoleh ampas dan filtrat.
Filtrat yang mengandung minyak bunga mawar dievaporasi dengan rotary vacuum evaporator pada suhu 50-60 derajat Celcius untuk memisahkan antara pelarut dengan minyak mawar konkrit. Setelah didapatkan minyak mawar konkrit, dihitung rendemen dan dilakukan uji GCMS. Sekian materi dari saya tentang screening fitokimia menggunakan metode maserasi. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.